Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan mengomentari ceramah Pak Taufik Assegaf, di mana Pak Taufik Assegaf ini ditanya oleh salah seorang santri atau ustadz yang menanyakan terkait hukum meminjam uang di bank konvensional. Nah, dari jawaban Pak Taufik Assegaf ini saya tertarik untuk membahas serta mengkritisinya. Namun sebelum masuk pada pembahasan itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, sebagai bahan pembahasan akan langsung saya tampilkan satu cuplikan jawaban Pak Taufik Assegaf atas satu pertanyaan terkait hukum meminjam uang di bank konvensional. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Ustaz mau tanya, apa hukumnya hutang di bank konvensi, hutang uang dengan jaminan sertifikat? Gitu. Karena ada beberapa pendapat yang membolehkan dan tidak membolehkan. Saya bingung mau ikut pendapat yang mana. Yang bolehkan siapa? Apa? Yang bolehkan siapa? Banyak, Ustaz. Terima kasih. Yang bolehkan orang ngerti atau orang nggak ngerti? Yang bolehkan orang ngerti atau orang nggak ngerti? Ngerti ilmu. Kalau ngerti ilmu, kalau setahu saya dia tahu ngerti ilmu dan dia punya pendapat kalau hutang di bank, hutang uang di bank itu boleh, bank konveksi. Dengarkan baik, baik-baik ya. Utang itu boleh. Yang nggak boleh, utang dengan syarat memberikan keuntungan. Itu namanya riba. Itu haram hukumnya. Utang yang menghasilkan keuntungan, baik itu keuntungan materi atau bukan materi. Kalau ukur materi, utang 100 juta, bayarnya 110, 100 juta, 100. Utang 1 juta, bayarnya 1 juta 100 atau 1 juta hatta 10 hatta 1000 riba. Atau tidak materi, utang 1 juta semenjak belum membayar sepeda motornya dipakai, ambil manfaat. Atau setiap minggu mijeti dia, gak boleh itu. Kenapa? Setiap utang piutang itu dalam rangka penolong. Tapi kalau menghasilkan riba namanya, dan riba itu adalah dosa yang sangat besar. Paham ya? Tapi menurut ini, menurut Allah sama menurut Rasulullah ya, menurut kebenaran, tidak usah menurut orang yang nggak benar. Ya? Ya. Dalam video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ ada seorang santri atau ustadz yang menanyakan terkait hukum meminjam uang di bank. Apakah boleh atau tidak boleh? Karena santri atau ustadz tersebut mengatakan bahwa ada banyak yang membolehkannya. Dan pertanyaan ini diajukan kepada Bapak Taufik Assegaf
barangkali agar santri atau ustadz tersebut mendapat jawaban yang kemudian memantapkan atas langkah dari si penanya. Namun jawaban Pak Taufik Asegaf ini menurut saya jawaban yang tidak bijak. Ketika seorang santri atau ustadz tersebut mengatakan bahwa hukum meminjam uang di bank ini ada yang membolehkan, ini Pak Taufik Asegaf justru tanya, yang membolehkan orang yang ngerti atau orang yang tidak ngerti. Ini sebuah pertanyaan yang konyol, yaitu sekelas Pak Taufik Asegaf sampai tidak memahami terkait hukum-hukum khilafiyah. Itu kan hukum yang masih sampai saat ini masih khilafiyah. Itu ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Seharusnya seorang Pak Taufik Asegaf ini fatwanya ketika ditanya terkait hukum yang masih berselisih, karena masing-masing pendapat ulama ini beda-beda, ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Ini harusnya Pak Taufik menjawab, katakan bahwa terkait hukum meminjam uang di bank ini ada ulama yang membolehkan dan ada ulama yang mengharamkannya. Jadi jangan mengambil satu jawaban yang jawaban itu cocok dengan Pak Taufik Asegaf. Ini berkaitan dengan hukum fikih soalnya. Oke lah kalau Pak Taufik Asegaf lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa hukum meminjam uang di bank ini haram, ya silahkan pendapat semacam itu dikonsumsi untuk pribadi. Tetapi kalau untuk fatwa, hukum semacam ini, hukum yang masih ikhtilaf, ini harus disampaikan secara jujur, yaitu ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, dari jawaban Pak Taufik Asegaf, saya akan menjelaskan secara runtut dan secara detail terkait hukum meminjam uang di bank konvensional dengan jaminan seperti halnya sertifikat, BPKB, motor atau mobil. Ini terjadi ikhtilaf, perbedaan pandangan ulama, ini bukan masalah riba halal atau haram. Seluruh ulama, baik yang menghalalkan hukum meminjam uang di bank, ini juga menganggap bahwa riba haram. Begitupun ulama yang tidak membolehkan meminjam uang di bank, ini juga memandang bahwa riba itu haram. Tetapi kenapa sampai ada perbedaan pandangan terkait status hukum tersebut? Ini bukan melihat dari status halal atau haramnya riba. Nah, ini akan saya bahas. Saya akan membahas terkait riba dulu. Apa sih yang disebut riba? Riba ini secara bahasa berarti tumbuh dan tambah. Sedangkan secara istilah ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqhu Alal Madhahibil Arba'ah. Ini mengartikannya sebagai bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini. Misalnya contoh, menukarkan 10 kg beras ketan dengan 12 kg beras ketan. Ini nggak boleh karena statusnya sama tetapi selisih. Yang satu 10 kilo, yang satu 12 kilo. Nah ini yang 2 kilo berarti masuk riba. Atau si A bersedia meminjamkan uang sebesar 300.000 kepada si B, asalkan si B bersedia mengembalikannya sebesar 325.000. Nah ini yang 25.000 masuk riba. Jadi pada intinya ulama madhab 4 ataupun ulama yang kontemporer, ulama modern, ini semua sepakat akan keharaman riba. Bahkan ulama yang membolehkan bunga bank ini juga mengharamkan riba. Penjelasan ini bisa dilihat dalam Al-Mabsut juz 14 halaman 36. Kemudian bisa dilihat dalam kitab Asy-Syarh Al-Kabir juz 3, kemudian kitab Nihayatul Muhtaj juz 4 halaman 230.
Kemudian bisa dilihat dalam kitab Al-Mughni juz 4 halaman 240 dan juga bisa dilihat dalam kitab At-Tafsir Al-Wasit juz 1 halaman 513. Jadi dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat ulama terkait status hukum pinjam uang di bank ini bukan soal hukum keharaman ribanya, melainkan soal hukum bunga bank. Nah, ulama yang mengharamkan bunga bank menganggap bahwa bunga bank termasuk riba. Sedangkan ulama yang membolehkannya ini meyakini bahwa itu tidak termasuk riba. Dalam kegiatan bank konvensional terdapat dua macam bunga. Satu, bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti jasa giro, kemudian bunga tabungan atau bunga deposito. Bagi pihak bank, bunga simpanan merupakan harga beli. Yang kedua, bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank seperti bunga kredit. Nah, bagi pihak bank, bunga pinjaman merupakan harga jual. Bunga simpanan dan bunga pinjaman ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman ini merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Selisih dari bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan merupakan laba atau keuntungan yang diterima oleh pihak bank. Ini bisa dilihat dalam buku Ahmad Wardi Muslih Fikih Muamalat, cetakan Jakarta, Hamzah halaman 503-504. Dan ulama kontemporer ini berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. Pertama, sebagian ulama seperti Yusuf Qaradawi, Mutawali Sya'rawi, Abu Zahroh, dan Muhammad Al-Ghazali ini menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat Forum Ulama Islam meliputi Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Majma' Fiqih Rabithah Al-A'lam Al-Islami, dan Majelis Ulama Indonesia. Adapun dalil diharamkannya riba adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah yang berbunyi an Jabirin qala la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qolahum sawaun. Dari Jabir ia berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan atau mengambil riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya. Ia berkata, mereka berstatus hukum sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2994. Kemudian pendapat yang kedua, ini sebagian ulama kontemporer lainnya seperti Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Tantowi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Saltut ini menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah tanggal 23 Ramadan 1423 Hijriah, bertepatan pada tanggal 28 November 2002 Masehi. Mereka berpegangan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili ila antakuna tijaratan antaradhi minkum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, pada ayat di atas, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil seperti mencuri, menggosok, dan dengan cara riba. Sebaliknya, Allah menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling ridho. Karenanya, keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal, sebagaimana yang terjadi di bank, dibenarkan dalam Islam. Nah ini, jadi ulama ini berbeda pandangan terkait status hukum meminjam uang di bank konvensional. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Nah ini silahkan penonton mau mengambil pendapat yang mana. Apakah mau mengambil pendapat yang boleh jika memang dirasa bermanfaat, ataukah mau menganggap atau mau memilih pendapat yang tidak boleh. Tapi ini perlu dipahami, kalau kita sepakat misalkan hukum meminjam uang di bank ini haram, ya maka roda ekonomi negara ya hancur lebur. Hancur lebur, terutama untuk pelaku usaha UMKM, di mana sangat butuh suntikan dana. Ya jalan satu-satunya harus pinjam uang di bank. Dan kalau bank ini tidak mengambil bunga dari si peminjam, itu karyawan bank siapa yang akan membiayai? Satpam bank, penjaga bank, ini siapa yang akan membiayai? Jadi oke lah, hukum fikih mengatakan terjadi hukum yang ikhtilaf, perbedaan pendapat terkait status hukum pinjam uang di bank. Tetapi kalau kita ini memilih hukum yang haram, maka roda ekonomi negara ini hancur lebur. Saya pastikan hancur lebur. Nanti Pak Taufik Asegaf ini bisa-bisa dimarahi Menteri Keuangan, bisa-bisa dimarahi oleh Bapak Purbaya. Karena baru-baru ini Pak Purbaya menyuntikkan dana sebesar 200 triliun ke 4 bank milik negara. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar roda ekonomi negara ini pelan-pelan pulih. Lah kalau hukum pinjam uang di bank kemudian haram, mengikuti pendapat Bapak Taufik Asegaf, karena Pak Taufik Asegaf ini tidak menjawab secara jujur. Seharusnya Pak Taufik Asegaf ini menjawab jujur. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Tinggal monggo panjenengan mau ikut pendapat yang mana. Seharusnya Pak Taufik semacam itu. Tapi kalau Pak Taufik ini pendapat pribadi, kecondongan pribadi kemudian dijadikan sebagai fatwa, ini tidak tepat. Nanti dimarahi Pak Purbaya loh Pak Taufik kalau mengatakan pinjam uang di bank ini haram karena bunga bank katanya riba. Jadi ada ulama yang membolehkan, dan ini rata-rata ulama yang membolehkan adalah ulama modern. Karena apa? Ya karena fikih itu adalah hukum yang kondisional. Jadi semakin majunya zaman, maka fikih ini akan melihat situasi sehingga mencari solusi. Fikih itu tidak menyusahkan. Fikih ini justru mencari solusi, mengikuti peradaban zaman. Ya kalau kita mengikuti pendapat yang sudah dulu yang mengatakan pinjam uang bank ini haram, ya nggak ada orang yang nyimpan duit di bank, duit di rumah numpuk. Oke lah, kalau kita ini kan uangnya terbatas lah. Kalau mereka yang jumlah uangnya ini mencapai ratusan triliun, kemudian uangnya disimpan di rumah, ini kan malah membahayakan. Kalau hukum pinjam uang di bank haram, ini berarti kan nggak ada bank lagi nanti. Nah, orang yang punya uang banyak ini juga repot nyimpannya. Karena itu, sesuai perkembangan zaman, untuk saya pribadi, saya lebih condong dan mengikuti pendapat yang membolehkan. Ini
pinjam uang di bank haram, kata Pak Taufik. Nanti dawir malah halal. Ini kan repot. Padahal orang rata-rata ketika minjam uang di bank ya karena butuh, karena cari solusi. Itu, karena cari solusi baik untuk usaha, untuk apa? Pokoknya orang yang meminjam uang di bank ini pasti karena butuh, ya baik untuk modal usaha dan lain sebagainya. Dan saya lebih memilih pendapat yang membolehkan, walaupun ada pendapat yang mengatakan haram dan ada pendapat yang mengatakan boleh. Ya kita ambil yang boleh saja sesuai situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Padahal kayaknya tadi yang tanya ke Pak Taufik Assegaf ini kan orang yang bisa mengkaji kitab itu. Sampai kemudian tanyanya kan bagaimana hukumnya meminjam uang di bank konvensional karena ada banyak pendapat yang membolehkannya. Ini kan berarti yang tanya ini sudah tahu status hukum yang sebenarnya. Tetapi ketika dijawab oleh Pak Taufik Assegaf, kemudian Pak Taufik Assegaf menjawab dengan satu pandangan yang diambil oleh Pak Taufik Assegaf yang mengatakan hukum meminjam uang bank itu haram. Ya yang tanya ini kan jadi bingung itu. Padahal sebenarnya sudah tahu status hukumnya. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Nah ketika hukum itu hukum ikhtilaf, ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Ya monggo tinggal kita mau mengikuti pendapat yang mana. Ya kalau Pak Taufik mau mengikuti pendapat yang tidak boleh, silakan. Itu dipakai untuk sendiri. Jangan dipakai untuk berfatwa. Karena dalam berfatwa kita harus jujur sesuai hukum yang ditemukan. Ketika ditemukan hukum itu hukum ikhtilaf, hukum yang masih berselisih, ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Ya sampaikan kedua hukum tersebut, sampaikan secara jujur. Dengan begitu masyarakat akan memilih apakah akan mengikuti pendapat yang boleh atau apakah akan mengikuti pendapat yang tidak boleh. Dan ini tidak hanya untuk Pak Taufik Assegaf, untuk siapapun orang yang biasa berfatwa. Ketika kita menfatwakan status hukum terkait hukum-hukum fikih, ketika hukum itu hukum ikhtilaf, jangan difatwakan pandangan pribadi, tapi fatwakan menurut pandangan ulama. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Lihat soal si pemberi fatwa itu mau mengambil pendapat yang mana, yaitu dikonsumsi pribadi. Tetapi dalam menyampaikan hukum yang ikhtilaf harus sampaikan secara jujur. Ini nggak berlaku untuk Pak Taufik Assegaf saja, untuk siapapun penceramah yang membahas terkait hukum ikhtilaf, ya sampaikan hukum itu secara jujur. Jangan menyampaikan apa yang menjadi kecondongan pendapatnya. Saya kira cukup apa yang saya bahas. Pada intinya saya mengkritik jawaban Pak Taufik Assegaf atas satu pertanyaan terkait hukum meminjam uang di bank konvensional dengan jaminan sertifikat atau BPKB yang dijawab oleh Pak Taufik Assegaf dengan status hukum haram karena itu riba. Padahal hukum fikih terkait meminjam uang di bank ini hukumnya hukum yang masih berselisih. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Seharusnya Pak Taufik sampaikan hukum ikhtilaf tersebut dengan jujur sehingga orang ini akan mengikuti pendapat yang mana itu silahkan. Dan kesimpulannya, hukum meminjam uang di bank ini untuk saya pribadi, saya lebih cenderung hukum yang membolehkan karena dirasa banyak manfaatnya. Ya terkait orang yang usaha ya bisa tersolusikan karena pemula dalam berusaha biasanya terkendala soal modal, sehingga dengan meminjam uang di bank ini menjadi solusi satu-satunya untuk mulai merintis usaha.
Tetapi ya ketika saya menyatakan hukum itu sesuai pendapat ulama, ya saya katakan hukumnya ada dua. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.